Kita lanjutin pembahasan kita yang di minggu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, nggak salah ini. قال الشيخ الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه ينبغي أن يحترم الإنسان جانب الربوبية أولا ثم جانب النبوة ثم جانب العلماء العاملين ثم جانب أولياء الله تعالى لأنهم خاصته وأن لا يعترض على أحد ويخصصه والإمام الغزالي رحمه الله مع كثرة ما اعترض على علماء السوء lam yukhassis ahadan bidzikir. Intaha. Bahwasanya Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu menyebutkan yang bagi an yahtarim al-insanu janib ar-rububiyah, bahwasanya seseorang itu yang jadi prioritas utama adalah tentang bagaimana hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sekarang enggak begitu. Dia lebih mengutamakan hubungan sama orang, dia korbankan hubungan sama Allah. Ntar apa kata dia kalau ana nggak ikut kebar, misalnya gitu. Justru kita tanya sama dia, apa kata Allah kalau ente pergi ke sono? Janib rububiyah selalu jadi prioritas. Tiap langkah yang kita jalankan dalam hidup, utamakan kira-kira gimana nih? Allah senang apa murka? Allah ngasih pahala atau bahkan mungkin menurunkan dosa dengan perbuatan ini. Itu yang harus kita pikirkan. Terkadang kita menjadikan Allah di bawah itu, dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya satu-satu. Semua kita ini ada pengadilan nanti, one by one, hiji satu persatu, wahidan tilwal akhir. Ya fulan, ya Husnul, ditanya, Husnul, begini, kenapa melakukan ini? Bagaimana? Apa yang menjadi alasanmu melakukan A, B, C? Semua bakal ditanya. Bagaimana juga akan diapresiasi kebaikan demi kebaikan yang selama ini dilakukan di dunia. Nah, orang yang menjadikan hubungan dia dengan Allah itu di bawah hubungan dia dengan manusia akan ditanya, lima ja'altani ahwanan nadhirina ilaik. Kenapa engkau jadikan aku yang paling rendah? Kau malu dilihat sama orang, kau malu dipandang sama temanmu, kau nggak mau dipandang sama keluargamu, tapi engkau nggak anggap keberadaanku, pandanganku, pengetahuanku, kau nggak anggap sama sekali. Kayak orang ada naik mau curi kelapa, dia bilang sama anaknya, ntar kalau lo lihat, kalau ada yang lihat bapak, lo buru-buru teriakin biar gua turun. Ya akhir naik, udah nyampe atas mau dipetik, Pak, teriak, Pak, ada yang lihat, turun dia, serot, berdarah semuanya. Mana? Allah Pak yang lihat Pak. Wah, dalam banget itu. Kata si bapak, ya kalau gitu gue juga tahu. Maksud gue orang, lah iya orang aja bapak malu, masa dilihat Allah Jalla Jalaluh nggak malu? Janib rububiyah, thumma janib nubuwah, baru kemudian setelah itu kita perhatikan bagaimana muamalah kita dengan baginda Nabi. Thumma janib ulama al-amilin, kepada para ulama. Janib auliyaillah, pada wali-wali Allah. Li'annahum khassatuh, mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Wa an la ya'taridu ala ahadin wa khassatuh. Wal Imam Ghazali itu sering ya'tarid, memprotes tentang perilaku ulama su. Tapi segitunya, karena menghormati ilmu, Al-Imam Al-Ghazali nggak pernah nyebut nama. Nah, berkaitan ulama su ini menarik. Hari Selasa kemarin, 5 hari yang lalu, saya di Jombang. Di Jombang, di Pondok Pesantren Tebu Irang, ada multaqo ulama sama gurunya Habib Rifki Al-Hamid, Habib Umar bin Hafid. Habib Umar ditanya sama orang, Habib, kita suka dengar bahwa bi'sal alim ala babil umara wa ni'mal umara ala babil alim. Kurang lebih seperti itu. Kita sering dengar bahwasanya ulama yang buruk adalah ulama yang dekat-dekat sama pejabat. Pejabat yang baik adalah
pejabat yang dekat sama ulama. Saya mau tanya Habib, banyak sekarang ulama dekat sama pejabat. Gimana? Apakah mereka ulama su? Apakah mereka ulama yang buruk? Atau apa batasannya kira-kira seseorang bisa dikatakan ulama su? Al-Habib Umar indah sekali menjelaskan. Beliau mengatakan bahwasanya tidak seperti itu. Tidak langsung secara zahir ada ulama dekat sama umara datang ke istana misalnya terus kemudian dikatakan ini ulama su. Tidak begitu. Bahkan Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun pergi ke rumahnya Fir'aun. Idhab ila Fir'aun, datang ke Fir'aun. Nabi Musa yang suruh nyamperin. Artinya di sini kita harus lihat kalau kedatangannya si ulama liyudzakiruh wa yu'allimuh, untuk mengingatkan dia, untuk mengajarkan dia, untuk memberikan arahan, bimbingan kepada dia, maka itu ulama yang sahih, yang benar. Kalau datangnya dia untuk maslahat pribadi, si umara ini bikin perbuatan mungkar, nggak dinasehatin, dia hormat, dia apa aja yang dilakukan oleh si umara salah benar dia dukung. Karena apa? Karena udah dosa alaih, udah dimasukin di kantongnya dia. Nah ini yang disebut ulama su. Masukin kantongnya, habis gitu si umara bebas melakukan kemungkaran demi kemungkaran. Nah ini ulama su. Tapi kata Habib Umar, sekalipun ada orang yang dia tidak datang ke istananya Umar, dia nggak datang, dia di luar, tapi dia tidak pernah amar ma'ruf, dia tidak pernah nahi mungkar, itu ulama su juga. Ajib ya. Jadi nggak selalu yang dekat sama istana, dekat sama pejabat itu su, nggak. Kadang-kadang ada ulama di luar sono, tapi dia tidak pernah memperhatikan sekitarnya, ada kemungkaran dia biarin, dia malas memerintahkan kepada kebaikan, mikirin diri sendiri. Yang begini ulama su justru kata Habib Umar, sekalipun dia jauh dari pejabat. Jadi tidak bisa sembarangan, nggak bisa sembarangan. Ada banyak kemarin ilmu yang kita dapat tuh, misalnya Habib Umar ditanya tentang al-ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu itu didatengin bukan mendatangi. Kan ada seperti itu, al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatengin, wala ya'ti, bukan ilmu yang datang. Akhirnya kata si yang nanya, dengan ungkapan ini banyak ulama-ulama menetap di pondok-pondok pesantren masing-masing dengan alasan kalau mau belajar datang ke sini. Akhirnya apa? Banyak kampung-kampung sekarang yang tidak ada dakwah di situ. Sebab ulama-ulamanya berpegang bahwasanya ilmu itu didatengin, bukan saya yang datang ke sana. Habib Umar jawab indah sekali. Al-ilmu syai' wa da'wah syai'. Ilmu itu sesuatu, dakwah sesuatu yang berbeda. Dakwah itu wajib. Datang ke desa, Nabi Muhammad aja datang tuh ke kampung-kampung, ke desa-desa, kota-kota di luar kota, didatengin. Begitu. Jadi dakwah harus terus berjalan. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, kakaknya ini Habib Abdullah bin Hasan itu. Habib Abdullah bin Hasan tinggal di ini yang di sini, yang ngadep ke sini. Tinggal di Ambon, tempatnya Habib Rifki ini. Beliau punya kakak namanya Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, punya kitab fikih, Tadhkirun Nas dan yang lain-lain. Alim. Munsib itu yang sekarang yang disebut Munsib, pimpinan keluarga Al-Attas itu keturunannya Habib Ahmad bin Hasan. Beliau bilang, melihat, memandang wajah orang-orang salihin dan mencintai mereka memiliki faedah, memiliki kebaikan, keuntungan yang sangat besar. Apalagi kalau mandangnya dengan mengharap keberkahan. Makanya man lam ya'taqid lam yastafid. Orang yang enggak yakin itu dia enggak dapat. Kalau dia i'tiqad dia dapat. Maka dari itu kalau orang duduk dekat orang soleh harus husnudzan, harus berprasangka yang baik. Maka dari itu kalau lihat orang-orang soleh itu pandanglah dengan dengan kalau kita lihat orang-orang soleh dengan pandangan yang
pengennya itu ngelawan, pengennya itu ngkritik terus apa, cari-cari kesalahannya, ente nggak bakal dapat keberkahannya. Justru kita harus husnudzon, berbuat baik, begitu. Aqul falyahdhar man yashabuhum wa yujalisuhum min al-i'tirad alaihim wal i'rad anhum. Maka dari itu kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, saya katakan hendaknya berhati-hati orang yang dekat sama orang-orang saleh. Berhati-hati, jangan ada suudzon. Kalau kita lihat tadi itu harakat yataharrakun bi harakatin ghairi harakatik, karena dia punya perilaku beda sama kita. Kita belajar di surat Al-Kahfi misalnya bagaimana Nabi Allah Khidir, beda harakatnya tuh. Ngelihat bocah dibunuh, kapal dibocorin, ngelihat rumah yang hampir runtuh dibenerin dan lain sebagainya. Itu tidak sesuai dengan pada umumnya. Tapi jangan ada intiqad. Habib Syekh sekarang. Habib Syekhan itu banyak orang yang ngelihat, wah masa sih? Jangan ada seperti itu di hati kita. Nanti kita nggak dapat daripada keberkahannya. Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar di mana? Di Ampel. Dibilangin sama mertuanya Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi, ini di Ampel tiap sore ada 40 wali. Ya, ada 40 wali. Habib Muhammad bin Ahmad waktu suatu hari mau menghitung, mau masuk ke masjid, tiba-tiba ada orang jualan di luar. Dia bilang, Habib Muhammad, antum kalau masuk ngitung di dalam cuma ada 39, kecuali kalau antum masukin aneh juga jadi 40 gitu. Nah, kalau orang yang lihat kan, ini wali apaan ini? Dagang di pinggir jalan begitu. Bahkan yang lebih hebat lagi terjadi di zaman Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu ardah. Ketika dia lihat ada satu orang tinggal di pinggir jalan, kulitnya penuh penyakit, juzam, bahkan dia hidup seorang diri, ya kayak orang yang nggak ada, mimman la yu'bah lahu, nggak dianggap gitu. Tapi waktu orang datang nyuapin makanan ke orang ini, kemudian dia bilang alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang begitu agung dan pemberian yang begitu banyak. Sedangkan ini orang waktu ngomong begitu kondisinya apa? Dia tinggal di pinggir jalan, dia buta, tangannya dua-duanya diamputasi, kakinya dua-duanya diamputasi, matanya buta, kulitnya penyakitan, tinggal seorang diri. Lalu dia bilang segala puji bagi Allah atas nikmat yang begitu besar dan pemberiannya yang sangat banyak. Ibrahim mendekat. Ibrahim bilang sama dia, Ibrahim deketin, terus kemudian Ibrahim bilang assalamualaikum. Habis itu dia jawab sama orang ini, waalaikumsalam ya Ibrahim. Padahal belum pernah kenal, tapi dia sebut namanya Ibrahim. Oke, arafta ismi, gimana ya? Ente kok tahu nama saya, kita belum pernah ketemu. Oh, ente buta lagi. Udah kita nggak pernah ketemu, ente buta. Nah, dia bilang, "Mundu araftullah ma jahiltu syai'an." Semenjak saya kenal Allah, semua saya tahu. Nggak ada yang saya nggak tahu. Terus dia bilang, kenapa tadi kamu bilang nikmat yang besar, pemberian yang banyak? Mana tanganmu, mana kakimu, mana matamu, mana rumahmu, mana apa yang terjadi kepada kulitmu? Udah semuanya hilang. Kulit saya sakit, penyakitan, semuanya udah nggak ada. Terus kamu bilang pemberian Allah sangat besar, nikmat Allah sangat besar, pemberiannya sangat banyak. Maksudnya apa? Dia bilang, alam yubqi li lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Allah masih nyisain buat saya lisan untuk saya sebut namanya, hati untuk saya mensyukuri nikmat-nikmatnya. Betapa banyak orang sekarang punya lisan, punya hati, tapi nggak pernah nyebut Allah, nggak pernah berzikir, nggak pernah bersyukur atas nikmat Allah. Ini pemberian yang sangat besar yang Allah berikan kepada saya. Nah, kita nggak boleh bersuudzon sama orang-orang seperti itu. Al-Abdal yang ada di negeri Syam tuh, yang ada di foto-fotonya itu di situ tuh, itu negeri Syam, ulama dari negeri Syam. Al-Abdal bisyam kata Nabi dalam hadis. Itu kerjaannya apa? Mereka menahan turunnya bala dan bencana. Terkadang banyak dari mereka yang sakit-sakitan. Mereka rela ditimpakan kepada mereka
segala bentuk ujian, cobaan, bencana dan lain sebagainya. Alhamdulillah hadirin, kemarin kita habis memperingati, habis menguburkan salah seorang ulama yang sangat terkemuka. Ulama yang menurut saya kalau di Jakarta diadakan polling, ditanya siapa ulama yang paling ente senengin, menurut saya yang bakal paling banyak disebut namanya Habib Muhammad bin Husain al-Idrus alaihi rahmatullah tabaraka wa ta'ala. Barusan kemarin tadi malam kita tahlil di rumah Haji Ahmad Maulani. 30 tahun lebih ngajar di rumahnya beliau. Setiap minggu rutin, Masya Allah. Sekarang kita kehilangan. Beliau telah meninggalkan kita semuanya. Sosok yang kalau ceramah itu selalu mengeluarkan syair-syair dalam penyampaiannya. Kemudian ringan dan mudah dimengerti. Ya dakwah begitu. Dakwah itu gimana caranya menyampaikan pesan yang baik. Seringkali beliau mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus berbakti sama kedua orang tua, bagaimana tentang kehidupan setelah kehidupan dunia. Sering beliau menyampaikan tuh. Misalnya madad dahru wal ayyam. Itu sering kita suka dengar tuh, nasihat demi nasihat. Wa dzambu hasil wa jaa rasulul mauti wal qalbu ghafilu. Nah, banyak yang kita hafal, sebenarnya banyak. Intinya betapa beliau orang yang selama hidupnya di dunia menjalankan tugasnya untuk mengajak orang kepada Allah. Ini Betawi ini berhutang budi sama beliau. Kampung demi kampung beliau datangin untuk berdakwah, mengajak kepada Allah dengan caranya yang menyenangkan, membuat orang senang. Idkhalus surur binal ibadah, beliau bilang. Nyenengin orang itu ibadah. Habis nyenengin orang, tapi pesan-pesannya selalu nyampe. Selalu ngajarin kita baca ini, baca itu, salat duha, baca alam nasyrah, itu sering tuh. Baca ya latif sekian kali. Walhamdulillah, beliau telah menjalankan tugasnya dengan baik dan kini telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau udah siapin. Kemarin waktu nguburin saya ada di sampingnya kuburan. Kemudian saya keingetan satu cerita dari putra beliau Habib Ridha. Beliau bilang, tapi beliau larang saya buat ceritain ke orang lain. Nah, sekarang setelah wafat beliau boleh untuk menjadi pelajaran. Habib Muhammad itu dari zaman masih muda dulu, masih pesantren, seringkali masuk ke kolong kasur, tiduran, matiin lampu, gelap-gelapan. Nanti orang tanya, ngapain sih tuh? Ana lagi inget-inget kuburan nih. Kira-kira begini nanti ya Allah gelap, ada sendirian di sini. Aduh, siapa yang nemenin aneh ya? Ampe udah besar, kata Habib Ridha nih, anaknya Ampe udah belum lama ini masih begitu. Tiba-tiba matiin lampu semua, terus tiduran di kolong kasur, ngadep ke arah kiblat begitu. Ya begini nanti nih. Waduh, sendirian. Udah disiapin. Nah, kemarin beliau jalani malam itu pada akhirnya. Dan beliau telah persiapkan. Setiap kali mengingat itu, makanya Nabi bilang, uzkuru hadimal ladzat. Ingat-ingat, perbanyak kamu mengingat penghancur segala kenikmatan yang semu ini, yaitu kematian. Jadi kalau udah ingat begitu, wah, buat apa nih kenikmatan dunia? Udah ayo amal lagi, ibadah lagi, sedekah lagi. Nulis wasiat sama anak-anaknya. Wasiatnya apa sih katanya tuh? Ada lucu-lucunya juga wasiatnya. Kalau ketemu bapak-bapak yang kesian, kasih 100.000, katanya begitu. Kalau ketemu ibu-ibu apa ya gitu, ada bahasanya tuh. Bocah-bocah yang nih kasih 20.000 per orang. Anak-anaknya disuruh sedekah terus. Dan memang itu yang beliau lakukan. Saya mungkin puluhan kali berada di satu majelis dengan beliau. Saya lihat sendiri tuh, sering kali beliau yuqassim, bagi-bagi. Haji Lani ya, benar Haji Lani ya? Bagi-bagi. Dengan caranya yang menyenangkan. Kadang-kadang diajak bercanda dulu si bocah.
atau siapa yang diajak bercanda terus dikasih duit. Masya Allah. Nah sekarang beliau udah kembali kepada Allah. Dakwahnya yang berapa bulan lalu dakwah ceramah di sini. Beberapa bulan lalu. Anda lupa berapa bulan pastinya. Iya penutupan ya. Pokoknya di bulan apa tuh? Sebelum bulan Februari ya. Februari ceramah di sini. Ngasih tahu tentang banyak hal. Bahwa beliau gini nih. Waktu berputar tik 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 gitu. Anda masih ingat tuh? Tuh detik demi detik jalan tik 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 gitu. Kasih disuarain sama beliau. Artinya idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Kalau udah sebagian hari berlalu ya sebagianmu udah hilang udah, tinggal sisa sebagian lagi. Terus berkurang dan terus berkurang. Di Syekh Ma'ruf bin Muhammad Bajamal rahimahullah disebutkan dalam athar bahwasanya suatu hari Allah lagi menghisap salah seorang hambanya. Lagi dihisap ternyata fatarijahu sayiatuhu. Dosanya lebih berat daripada pahalanya. Jadi pahala dosa, beratan dosanya. Kalau orang beratan pahalanya kan enak. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ternyata pas ditimbang banyakkan dosanya. Akhirnya waktu fayu'maru bihi ilan nar, diperintahkan dia untuk segera masuk ke neraka. Fa idza dzuhiba bihi, waktu dibawa ke neraka, yaqulullahu ta'ala li Jibril. Allah bilang sama Jibril, adrik abdi. Datengin hambaku itu, was'alhu, tanya, hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya fa aghfir lahu bi syafaatih. Pernah enggak tuh orang yang bakal masuk neraka tuh duduk di majlisnya orang alim di dunia? Selama dia di dunia pernah enggak? Orang Jibril datang tanya, gimana, pernah nggak? Kata orang itu, saya nggak pernah duduk di majelis seorang berilmu. Majelis taklim saya nggak pernah. Jibril bilang, ya Rabb, anta a'lamu bihali abdik, engkau tahu bagaimana kondisi hambamu. Dia nggak pernah duduk di situ. Kalau gitu tanya sama dia, pernah nggak dia cinta sama orang yang berilmu, orang alim, orang ahli ibadah, orang yang mengajarkan ilmu yang diwariskan oleh Nabi? Dia bilang, saya nggak pernah cinta sama orang alim. Kata Allah, Jibril tanya lagi, pernah nggak duduk satu meja lagi makan bareng itu ada orang alimnya, pernah nggak? Oh nggak pernah juga. Jibril tanya nama dia, tanya nasabnya dia, nama dan nasab, bin, tanya. Fa in wafaqa ismuhu isma alimin ghufira lahu. Kalau namanya dia nih, ya, namanya dia dan ke atas itu ada namanya orang alim dengan berkah tuh nama yang sama diampunin. Makanya kasih nama yang baik. Sekarang orang kasih nama macam-macam tuh. Alexandria inilah, nanti ada Martin, ada macam-macam nama. Jangan kasih nama yang bagus, nama-nama orang alim. Fayas'alu fala yuwafiqul Jibril khud biyadi wa adkhilhul jannah. Akhirnya kata Allah, ya udah kalau gitu tetap bawa dia ke surga. Kenapa bisa begitu? Kata Allah, fa innahu kana yuhibbu rajulan kana dzalika rajul yuhibbu aliman. Sebab selama di dunia dia pernah senang, sayang, cinta sama satu orang. Nah satu orang ini dalam hatinya dia mencintai orang alim. Karena dia mencintai orang yang alim, maka dia dapat ampunan. Makanya dalam qasidah sering kita dengar, bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntung orang yang pernah lihat orang soleh atau memandang orang yang matanya pernah mandang orang soleh. Begitu. Begitu banyak orang-orang soleh di negeri kita Indonesia ini.